Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pada saat ini saya akan menyampaikan tafsir surah Yasin dari Syekh Hamami Zadah. Beliau lahir di Turki. Syekh Hamami Zadah atau Syekh Hamami Zadah Afandi. Beliau lahir di Turki pada abad ke-12 dan kitabnya ini dikenal dengan tafsir surah Yasin Hamami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau salah seorang dari rasul-rasul. Surah Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hadhihi suratu Makkiyah. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Maksudnya surah Yasin ini diturunkan di Mekah. Hadhihi suratu Makkiyah. Wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu. Penyebab diturunkannya surah ini adalah bahwa orang-orang kafir telah berkata, Inna Muhammadan laisa binabiyin wala mursalin. Sesungguhnya Muhammad itu bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Demikian anggapan orang kafir pada saat itu. Bal huwa yatimu Abi Talibin. Akan tetapi ia adalah seorang yatim dari Abu Talib. Jadi penyebab turunnya surah Yasin ini bahwasannya orang kafir berkata, sesungguhnya Muhammad itu bukan seorang nabi dan bukan pula seorang rasul. Akan tetapi ia adalah seorang yatim dari Abu Talib. Jadi maksudnya orang kafir ini pada saat itu menganggap Nabi itu
sama seperti mereka, Nabi itu adalah manusia biasa. Jadi Nabi itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Wama dhahaba ilal maktabi, ia tidak pernah pergi ke tempat belajar menulis. Demikian anggapan orang kafir. Wama ta'allamal ilma minal muallimi, dan ia tidak pernah mempelajari ilmu dari seorang pengajar. Fakaifa yasiru nabiyan, maka bagaimana mungkin ia menjadi seorang nabi? Maksudnya ini nabi tidak pernah sekolah, dan bagaimana mungkin menjadi seorang nabi? Padahal seorang nabi adalah sumber tempatnya, gudangnya ilmu, rahmatan yang luas dari Allah yang Maha Tinggi. Wama zahaba illal maktabi wama ta'allamal ilma minal muallimi fakaifa yasiru nabiyan, dan ia tidak pernah pergi ke tempat belajar menulis, dan ia tidak pernah mempelajari ilmu dari seorang pengajar, maka bagaimana mungkin ia menjadi seorang nabi? Demikian anggapan, pandangan orang yang mengingkari kerasulan baginda Rasulullah pada saat itu. Karena mereka berpikir tanpa diajarkan, tanpa menuntut ilmu, tidak akan bisa. Inilah rahasianya mengapa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Ta'ala, mukjizat dari Allah yang Maha Agung, karena dibawa oleh Nabiil Ummi, Nabi yang ummi. Seandainya Nabi itu pernah belajar baca tulis dari seorang guru, mungkin orang pada saat itu pun akan beranggapan bahwa Al-Quran adalah karya tulis baginda Rasulullah. Itulah makanya dikatakan Al-Quran itu wahyu, karena dari seorang yang ummi, yang tidak pernah belajar menulis, tidak pernah menuntut ilmu pada seorang pengajar dari manusia.